Massa jenis. Segelas kopi hangat dengan segelas air putih, manakah yang lebih besar massanya? Segelas air putih memiliki massa lebih kecil daripada segelas kopi, karena kandungan zat dalam air kopi lebih banyak daripada kandungan zat dalam air putih. Jadi, tahukah kamu apakah massa jenis suatu benda itu? Ciri khas tiap jenis benda adalah massa jenisnya dan sering disebut dengan kerapatan benda. Apabila jenisnya sama, maka nilai massa jenisnya juga sama. Contohnya, air yang setetes ini dengan air yang 1 ember, massa jenisnya sama, yaitu 1 gram per sentimeter pangkat 3. Massa jenis suatu benda adalah perbandingan antara M dengan V. Jadi, untuk mengetahui massa jenis suatu benda, kamu harus mengetahui dua besaran ini, yaitu massa dan volumenya. Satuan SI untuk massa jenis. Massa jenis disimbolkan dengan Rho. Satuan massa jenis. Rho sama dengan M dibagi dengan V, di mana M merupakan massa dengan satuannya kilogram, dan V merupakan volume dengan satuan meter pangkat 3. Jadi, satuan massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Mengapa meter pangkat 3? Karena pada volume terdapat 3 elemen yang membentuk. Kita misalkan volume yang akan dihitung adalah volume balok. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuan volume sama dengan meter dikali meter dikali meter sama dengan M pangkat 3. Maka hasilnya adalah dalam satuan M pangkat 3. Satuan massa jenis juga dapat dinyatakan dalam gram per sentimeter pangkat 3. Tahukah kamu bagaimana cara mengubah dari kilogram per meter pangkat 3 menjadi gram per sentimeter pangkat 3? Untuk menjawab ini, kamu harus mengingat kembali tangga konversi. Setiap penurunan satu tangga kamu kalikan 10, jika 2 tangga 100, dan seterusnya. Sebaliknya, jika turun satu tangga kamu bagikan dengan 10, 2 tangga bagikan dengan 100, dan seterusnya. Sekarang, perhatikan uraian ini. Jika kamu ingin mengubah kilogram per meter pangkat 3 menjadi gram per sentimeter pangkat 3, terlebih dahulu ubah kilogram ke dalam gram. Artinya, turunkan sebanyak 3 kali atau dikalikan dengan 1000. Kemudian, ubah meter ke dalam sentimeter. Berarti, turun sebanyak 2 kali atau 10 pangkat 2. Tapi, karena meter pangkat 3 ingin diubah ke dalam sentimeter pangkat 3, maka 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Untuk pemangkatan, kamu hanya mengalihkan pangkat dengan pangkat, yaitu 2 dikali dengan 3 menjadi 6, sehingga menjadi 10 pangkat 6. Jadi, 10 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6, sama dengan 1 juta. Nah, kalau begitu, 1 kilogram per meter pangkat 3 sama dengan 1000 gram dibagi dengan 1 juta sentimeter pangkat 3. 3 angka 0 di belakang dapat kita coret untuk pembagi dan pembilang. Nah, dapatlah 1 kilogram per meter pangkat 3, sama dengan 1 gram dibagi dengan 1000 sentimeter pangkat 3. Sehingga, 1 kilogram per meter pangkat 3 sama dengan 0,001 gram per sentimeter pangkat 3, atau 1 gram per sentimeter pangkat 3 sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Untuk memahami pengukuran massa jenis ini, perhatikan contoh berikut. Ini merupakan sebuah balok dengan volume 2 meter pangkat 3 dan massa 4000 kilogram. Jadi, berapakah massa jenis balok ini? Kemudian, ubahlah massa jenis dalam gram per sentimeter pangkat 3. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk mencari massa jenis benda yaitu massa dibagi dengan volume benda, yaitu Rho sama dengan M per V.
Rho sama dengan 4.000 kg dibagi dengan 2 meter pangkat 3. Rho sama dengan 2.000 kg per meter pangkat 3. Jadi, massa jenis balok ini adalah 2.000 kg per meter pangkat 3. Untuk mengubahnya ke dalam gram per sentimeter pangkat 3, ingat cara yang sudah kita buat tadi, di mana 1 kg per meter pangkat 3 sama dengan 0,001 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi, 2.000 kg per meter pangkat 3 sama dengan 2.000 gram dikali 0,001 gram per sentimeter pangkat 3. Berarti, 2.000 kg per meter pangkat 3 sama dengan 2 gram per sentimeter pangkat 3. Menentukan massa jenis. Dahulu kala, ada seorang ilmuwan yang bernama Archimedes dari Sirakusa. Pada suatu hari, seorang raja Sirakusa meminta dia untuk menyelidiki mahkota emasnya, yang ia curigai apakah dicampuri perak atau tidak. Kemudian, Archimedes pun memikirkan masalah ini dengan serius. Dan, suatu hari, saat Archimedes merasa sangat letih, ia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi yang penuh dengan air. Ia pun memperhatikan kenapa ada air yang tumpah. Sesaat kemudian, ia pun menemukan jawaban dari masalah itu. Ia bangkit berdiri dan berlari-lari sambil berteriak, "Eureka! Eureka!" yang artinya, sudah kutemukan, sudah kutemukan. Seruan inilah yang sangat dikenal dari Archimedes. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan Archimedes dengan mahkota itu? Untuk mengetahui keaslian mahkota itu, ia harus tahu berapa besar massa jenisnya. Dan untuk mengetahui massa jenisnya, ia harus mengetahui besar volumenya. Sama halnya dengan kejadian sewaktu ia mandi. Archimedes pun memasukkan mahkota ke dalam sebuah wadah yang berisi air. Kemudian, memperhatikan seberapa besar penambahan volume air ketika ditambahkan mahkota. Pertama-tama, Archimedes menimbang mahkota itu dengan neraca, dan diperoleh nilai massanya adalah 525 gram. Untuk menghitung volumenya, Archimedes memperhatikan pertambahan volume air setelah dimasukkan mahkota ke dalam gelas ukur. Mula-mula volume air adalah 35 cm pangkat 3. Dan setelah mahkota dimasukkan ke dalamnya, air bertambah menjadi 77 cm pangkat 3. Untuk mencari volume mahkota adalah volume air setelah dimasukkan mahkota dikurang volume air awal. 77 cm pangkat 3 dikurang 35 cm pangkat 3 adalah 42 cm pangkat 3. Karena massa dan volume dari mahkota sudah diketahui, maka dengan mudah Archimedes menentukan massa jenisnya. Rho sama dengan M per V, sama dengan 525 gram per 42 cm pangkat 3, sama dengan 12,5 gram per cm pangkat 3. Ternyata, hasilnya tidak sama dengan massa jenis emas, di mana nilai massa jenis lebih mendekati perak, sama dengan 10,5 gram per cm pangkat 3. Sedangkan, massa jenis emas sama dengan 19,3 gram per cm pangkat 3. Artinya, mahkota Raja Sirakusa bukan emas murni, melainkan sudah dicampur dengan perak. Nah, menentukan massa jenis sangatlah mudah. Hanya tinggal mengetahui volume dan massa benda. Untuk zat padat yang bentuknya teratur, volumenya dapat ditentukan secara tak langsung dengan menggunakan mistar, dan massanya diukur secara langsung dengan neraca. Sedangkan, untuk zat padat yang tidak teratur atau zat cair, volumenya hanya dapat ditentukan secara langsung dengan gelas ukur, dan massanya tetap diukur dengan neraca. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Sebuah batu atau zat padat bentuknya tak teratur setelah ditimbang dengan neraca massanya 25 gram. Tetapi, volumenya belum diketahui. Untuk mengukur volume batu, harus menggunakan gelas ukur.
Volume batu sama dengan volume air ditambah batu dikurang volume air saja, di mana volume air sama dengan 30 cm pangkat 3. Setelah batu dimasukkan ke dalam air, maka volumenya bertambah menjadi 40 cm pangkat 3. Nah, didapatlah nilai dari volume batu, yaitu 40 cm pangkat 3 dikurang 30 cm pangkat 3 sama dengan 10 cm pangkat 3. Karena massa dan volume sudah diketahui, maka massa jenis pun dapat kita ketahui. Rho sama dengan M per V sama dengan 25 gram per 10 cm pangkat 3 sama dengan 2,5 gram per cm pangkat 3. Mudah bukan? Berikut ini adalah massa jenis berbagai zat. Nama zat, massa jenis dalam gram per centimeter pangkat 3, massa jenis dalam kilogram per meter pangkat 3. 1. Air 4 derajat Celcius. 1. 1000. 2. Alkohol 0,8 800. 3. Raksa 13,6 13.600. 4. Aluminium 2,7 2.700. 5. Besi 7,9 7.900. 6. Emas 19,3 19.300. 7. Kuningan 8,4 8.400. 8. Perak 10,5 10.500. 9. Platina 21,45 21.450. 10. Seng 7,14 7.140. 11. Es 0,92 920. 12. Udara 0,0012 1,2. Dari tabel ini, dapat kamu ketahui kerapatan logam platina atau emas jauh lebih besar dibandingkan dengan zat-zat lainnya. Massa jenis zat dapat berbeda-beda meskipun jumlah volumenya sama. Pernahkah kamu melihat balon udara? Nah, tahukah kamu mengapa balon itu dapat mengapung di udara? Mari kita lihat contoh berikut ini. Kita misalkan sebuah balon diisi dengan 20 meter pangkat 3 helium dengan massa jenis 0,18 kg per meter pangkat 3. Massa balon yang belum diisi adalah 20 kg. Akankah balon mengapung di udara yang massa jenisnya 1,2 kg per meter pangkat 3? Nah, ketika balon diisi, massa totalnya adalah massa balon ditambah massa helium yang dikandungnya. Jadi, kita pertama kali harus menghitung massa helium. Masih ingatkah rumus massa jenis? Rho sama dengan M dibagi V. Kita kali silang, didapatlah M sama dengan Rho dikali V. Maka, massa jenis helium sama dengan massa jenis dikali volume. Massa helium sama dengan 0,18 kg per meter pangkat 3 dikali 20 meter pangkat 3. Meter pangkat 3 dapat kita coret, sehingga nilai massa helium sama dengan 3,6 kg. Balon yang berisi adalah massa total, dan untuk mencari massa total, yaitu massa helium ditambah massa balon yang belum diisi. Jadi, massa total sama dengan 3,6 kg ditambah 20 kg, sama dengan 23,6 kg. Nah, kalau kamu mau menentukan apakah balon itu akan mengapung atau tidak, kamu perlu menentukan massa jenis rata-ratanya. Kemudian, bandingkan dengan massa jenis udara. Massa jenis balon sama dengan massa total balon dibagi volume, sama dengan
23,6 kg dibagi 20 meter pangkat 3 sama dengan 1,18 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis udara sama dengan 1,2 kg per meter pangkat 3. Jadi, balon dapat mengapung di udara karena massa jenis rata-rata balon adalah 1,18 kg per meter pangkat 3, lebih kecil daripada massa jenis udara 1,2 kg per meter pangkat 3. Jika massa jenis balon lebih berat, maka balon tidak akan mengapung di udara. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kapal selam? Mengapa kapal selam dapat mengapung dan tenggelam di air? Kapal selam diperlukan untuk keperluan pertahanan dan keamanan, wisata, dan untuk penelitian. Inilah keunikan dari kapal selam. Ia dapat terapung, melayang, dan tenggelam karena massa jenis kapal ini dapat diatur nilainya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau sama dengan massa jenis air laut. Ketika berada di permukaan air, massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut. Ketika kapal selam hendak menyelam ke dalam air, massa jenisnya diperbesar dengan cara memperbesar massa kapal selam, yaitu memasukkan air laut ke dalam kapal dengan membuka tangki pemberat sehingga terisi air laut. Nah, kalau massa jenis kapal selam sebanding dengan massa jenis air laut, maka kapal selam dapat melayang di dalam air laut.